Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di Bisaroh.id, Business Improvement and Syariah X. Di episode 3 ini, rahasia marketing akan ngomongin tentang efektivitas menggunakan influencer marketing. Jadi beberapa waktu yang lalu, kemarin saya sempat ketemu dengan temen yang bisnisnya adalah gamis dan omsetnya juga udah miliaran. Dan beliau lagi melakukan riset. Jadi melakukan riset, efektif mana sih iklan ads satu arah dengan menggunakan influencer marketing ya. Tapi ini khusus industri gamis pada waktu itu. Dan Bisaroh.id sendiri juga kemarin sempat menggunakan influencer marketing ini untuk menjual e-course-nya baik di batch 5 maupun batch 6 kemarin bersama Mas Septuari Sugiharto. Nah, kemudian setelah di riset ya akhirnya didapetin bahwa ternyata sama-sama budgetnya nih. Yang satu dipecah di influencer marketing, yang satu dipecah untuk ads. Ternyata ketika di riset itu lebih menghasilkan yang influencer marketing dan 4 kali lebih bagus lead-nya daripada kita ngiklan saja ya. Ini sama-sama dari nol gitu ya. Dan memang influencer marketing ini ya sebenarnya 4 kali lebih dipercaya daripada kita sendiri yang ngomong. Misal nih, kalau saya sebagai brand ya, saya ngomong bahwa saya ini keren, saya ini jago marketing dan lain sebagainya, itu orang nggak percaya. Tapi kalau kita menggunakan call atau key opinion leader atau influencer ya, atau public trust ya yang dikenal oleh publik di dunia internet marketing, ya misalnya ada 10 orang internet marketing yang terkenal di Indonesia, kemudian 10-10-nya mereferensikan saya, mention saya, misal ada Kang Dewa, branding ada mungkin Dodi Zulkifli, kemudian ada teman-teman yang lainnya di dunia marketing ya, ada Dewa Selling dan sebagainya, itu mention saja, merekomendasikan saya, itu lebih terpercaya daripada saya sendiri yang ngomong saya ini jago marketing. Misal Mas Aris Diansah dari Flywheel Marketing ngomong kalau mau belajar tentang marketing sesuai dengan syariah dan lain sebagainya, atau ngomongin tentang sirkah, itu datanglah ke Bisaroh.id. Nah itu akan lebih terpercaya, 4 kali lebih terpercaya. Dan ini juga termasuk dalam risetnya Nielsen kemarin ya, 90% orang itu percaya rekomendasi ya dan orang sekarang ini makin nggak suka dijualin teman-teman ya. Contohnya apa? Semua iklan yang ada di internet sekarang banyak yang pada masang yang namanya adblock ya, jadi pada ngeblokin tentang iklan-iklan. Dan kalau teman-teman dapat iklan, teman-teman seringnya apa? Men-skip ya, di YouTube juga di-skip, kemudian ikat interruption itu memang benar-benar mengganggu. Makanya perlu sebagai orang marketer sekarang itu membuat iklan ini dengan sangat-sangat menyenangkan. Memang eranya akhirnya sekarang ya, risetnya dari Nielsen juga mengatakan bahwa sekarang eranya di content marketing, karena orang makin gak suka dijualin tapi suka dengan cerita, suka diceritain. Makanya media sosial sekarang itu banyak memasang tentang fitur-fitur termasuk Insta Story, WhatsApp Story ya, YouTube Story dan Facebook Story. Yaitu kenapa? Karena orang itu nggak suka dijualin tapi suka diceritain, ngipu dengan cerita ya. Dan media sosialnya kan media untuk bersosialisasi. Kalau ada yang curhat, kalau ada yang cerita, apalagi yang cerita ini bukan kita sendiri ya, boleh kita cerita yang bangun cerita, narasinya itu memang dianjurkan juga bangun cerita ya. Dan cerita terbaik itu datang dari sebenarnya customer sendiri yang puas dengan kita, yang udah berinteraksi kita, kenal dengan kita. Dan memang kecenderungan orang itu membeli cerita ya, membeli sebuah cerita. Misal kalau teman-teman sering baca bukunya Kang Dewa Eka dan lain sebagainya, itu kan karena terinspirasi juga dari cerita beliau gitu kan. Ada sebuah cerita, dan cerita ini memang menjembatani akhirnya ikatan emosi antara konsumen dengan brand itu tersebut. Jadi brand tersebut jadi punya ikatan emosi. Dan di influencer marketing ini cukup efektif teman-teman. Jadi risetnya ya mengatakan bahwa hampir 80% ini mengatakan influencer ini sangat efektif untuk yang mendapatkan lead ya, untuk marketing maupun untuk membangun sebuah brand. Atau apalagi brand-brandnya ini brand-brand yang awal banget belum dikenal publik, yaitu
menggunakan public figure, menggunakan micro influencer, menggunakan public trust atau key opinion leader ini sangat-sangat diperlukan teman-teman. Nah, ini ada beberapa riset yang saya dapat dari Social Boost. Mungkin saya akan bagikan kepada teman-teman, sebuah marketplace influencer ya, termasuk yang terbesar juga di Indonesia. Itu mengatakan bahwa tujuan orang itu menggunakan influencer itu apa sih? Yang pertama, banyakkan untuk meningkatkan awareness. Itu ada sekitar 98%. Ya, karena awareness ini sangat-sangat penting. Kemarin saya sudah sebutkan di episode kedua bahwa kita untuk brand baru itu untuk bisa masuk ke dalam pikiran konsumen itu perlu orang itu sadar bahwa kita tuh ada, dan caranya dengan rule of seven, mengulang-ulang pesan yang sama ke konsumen sehingga kita akan mudah. Ya, sini gampangnya gini deh. Teman-teman tak suruh jualan. Ini ada produk ya. Yang satu nggak ada mereknya. Misal sama-sama jualan minuman. Yang satu nggak ada mereknya, yang satu ada mereknya. Satunya mungkin Tupperware, satunya mereknya nggak jelas dan sebagainya. Gampang malah jualannya. Gampang yang sudah ada mereknya. Makanya penting bangun namanya brand awareness, itu sangat-sangat penting. Kemudian yang berikutnya 62% itu digunakan untuk mengedukasi target konsumen kita. Jadi biasanya memang influencer digunakan untuk mengedukasi untuk produk-produk yang pengambilan keputusannya cukup panjang. Karena ada produk-produk yang pengambilan keputusan itu pendek. Misal kayak snack, ya makanan, minuman yang kecil-kecil itu biasanya nggak usah mikir panjang-panjang, mereka akan nyari yang distribusinya paling deket gitu. Cuma untuk ngambil keputusan panjang, ikut workshop, ikut seminar dan sebagainya, itu perlu adanya namanya edukasi. Nah, kemudian 50% itu untuk meningkatkan penjualan. Jadi benar ini. Jadi tim selling itu juga akan mudah. Contohnya kita lihat ya, sekarang lagi booming itu kan skincare ya, era skincare nih, market leadernya yang di online ya, di sosial media jualannya ini adalah MS Glow. Nah, MS Glow ini kita lihat itu banyak banget menggunakan influencer dan dia sendiri akhirnya menjadi influencer juga karena sering gaul, sering berinteraksi dengan para influencer ini. Dan benar, itu akan memudahkan distributor dia, reseller dia, agen dia untuk jualan. Nah, kebanyakan kita itu jualannya sell in terus, nggak lupa sell out. Ya, sell in gimana? Produsen jualan ke reseller, jualan ke distributor, tapi lupa ngiklanin. Ya, akhirnya apa? Nggak ada permintaan di end user. Permintaan di end user itu ya tidak ada gitu. Jadi contohnya gini, salah satu kekuatan distributornya Indomaret itu kan kekuatannya adalah distribusi ya. Jadi dia itu bisa kalau produksi distributornya udah banyak, titik distribusinya udah banyak, dia itu bisa bikin minyak goreng Indomaret, kemudian pensil Indomaret, bolpen Indomaret. Tapi kenapa dia tetap jualan? Ada minyak goreng Bimoli, ada minyak goreng Vilma dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada permintaan di pasar. Kenapa ada permintaan di pasar? Karena tidak pernah berhenti iklan si Bimoli ini di TV dan lain sebagainya, selalu mengcampaign. Akhirnya ada permintaan di pasar. Nah, begitu. Nah, memang ini sangat-sangat penting teman-teman. Jangan lupa, jangan sell in terus tapi sell out. Bener-bener bangun brand lah gitu. Nah, kemudian adalah meningkatkan follower. Nah, ini juga buat teman-teman yang emang nyari subscriber, nyari follower. Nah, influencer marketing ini cukup cocok untuk teman-teman gunakan ya. Nah, bisa sih influencer marketing itu dengan cara endorse, brand ambassador, atau paid promote bisa teman-teman jalankan. Nggak bayar pun bisa kalau lobby teman-teman keren. Nah, intinya tinggal kreativitas teman-teman bagaimana berkolaborasi ya, minim budget tapi bisa high impact gitu ya. Kemudian meningkatkan search engine juga ya. Kalau brandnya udah jadi, biasanya mereka akan nyari. Kayak dulu tuh orang itu kan kalau nyari sepatu pria itu kan di Google begitu kata kuncinya. Tapi sekarang Brodo ya, tahu sepatu Brodo dari Bandung itu sudah menjadi kata kunci. Jadi kalau orang nyari sepatu pria Brodo, akhirnya jadi kata kunci. Ketika brandnya udah jadi direkomendasikan oleh para influencer ini. Saya juga dulu punya teman untuk bisa bersaing di bisnis jilbab yang red ocean banget. Akhirnya dia menggunakan 4 brand ambassador langsung, dikontrak selama hampir 8 bulan ya, langsung kontrak lama, dan mereka pakai jurusnya strateginya produk launch. Jadi launching terus, jadi launching habis. Jadi memang nggak langsung produksi tok gitu kayak Vanilla Hijab dah semacamnya dan sebagainya, tapi jurusnya pakai itu, dan hampir trafficnya semua hampir Instagram tok, dan ambassador didukung dengan paid promote yang lainnya, dan sangat dahsyat efeknya karena
kalau kita ngomongin apa ya, influencer ini akan membantu teman-teman membangun yang namanya public trust, karena branding di awal kan awal-awalnya bangun trust, karena omset is nothing without trust. Nah, tipe influencer yang paling dicari dan paling sering digunakan apa sih? Yang pertama adalah selebritis internet atau selebgram di niche market tertentu. Jadi memang nanti teman-teman, saran saya itu memang sesuaikan niche marketnya, harus benar-benar teman-teman riset sesuai nggak sih dengan market saya ini, follower dia, itu harus di riset. Dan teman-teman harus lihat juga nggak cuma followernya saja, tapi interaksinya bagaimana, like, comment, share-nya bagaimana, Insta story-nya banyak nggak interaksinya. Itu teman-teman harus riset dulu, teliti dulu, preparingnya gitu. Jadi teman-teman harus riset dulu influencer ini cocok nggak sih buat market kita. Kalau teman-teman tahu siapa marketnya dan di mana mereka, itu teman-teman akan sangat mudah untuk menyusun strategi marketing, mau giveaway, mau promo, mau apa dan sebagainya, untuk mendapatkan lead baru, kontak-kontak baru yang nanti akan bisa di follow up oleh tim sales atau tim marketing teman-teman. Kemudian artis selebriti yang ada di film yang akhirnya masuk ke di media sosial itu juga 22%. Jadi hampir 59%, hampir 60% sekarang ke selebgram. Sekarang sudah mulai banyak agensi-agensi influencer yang ada di Indonesia. Bahkan banyak kan sekarang kontraknya lebih ke selebgram daripada ke selebriti gitu teman-teman. Kemudian bisa pakai micro influencer. Ini yang followernya dikit-dikit tapi modelnya di daerah-daerah tertentu. Misal kayak di Jogja itu kalau pakai akun publik ya, bukan pakai influencer, akun publik itu ada sendiri. Nanti pakai paid promote. Kayak misalnya akun kuliner Jogja, akun Jogja keren dan sebagainya. Itu bisa, itu udah ada agensinya. Jadi bisa ditembak langsung ketika launching 20 akun publik langsung bombardir, itu juga bisa. Kemudian yang berikutnya semua tipe. Nah, itu influencer yang sering digunakan. Nah, berikutnya, seberapa efektif sih penggunaan influencer marketing dalam mencapai tujuan bisnis? Ternyata di riset ini menunjukkan bahwa yang bilang efektif ada 33%, yang sangat efektif ada 30%. Kalau digabung ya hampir 60% lebih. Yang bilang kalau totalan semua ya hampir 80%. Orang-orang yang sudah menggunakan influencer secara tepat ini bilang influencer marketing itu bagus. Dan influencer marketing bukan tanpa budget ya teman-teman, tetap ada budget marketing yang teman-teman harus keluarkan. Tapi lebih efektif, 4 kali lebih dipercaya daripada brand itu sendiri yang ngomong. Dan bagus lagi kalau teman-teman nanti kalau kita ngomongin tentang CRM, bagaimana mengubah customer menjadi marketer itu sendiri. Itulah marketer paling dahsyat, paling terpercaya, dan bagaimana mengubah konsumen kita menjadi best storyteller. Gitu teman-teman, cukup efektif influencer marketing. Saran saya jangan lupa praktek, karena tahu saja nggak cukup. Buktikan sendiri, karena omongan saya bisa jadi salah, tapi teman-teman bisa buktikan sendiri. Jangan lupa juga subscribe dan juga nyalakan lonceng. Saya tunggu kabar baiknya, saya tunggu prakteknya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak keluhan dari para investor yang sekarang sudah banyak aware tentang syirka, bahwa susah sekali menemukan pengelola yang amanah profesional saat ini. Mereka banyak menjumpai pengelola syirka yang tidak standar keilmuannya dalam mengelola bisnis. Padahal, jika bisa jadi pengelola syirka yang amanah, pasti banyak orang rebutan menitipkan uangnya agar dikelola. Apa saja sebenarnya hard skill dan soft skill yang harus dimiliki pengelola syirka yang jujur dan amanah? Tools standar apa saja yang harus dimiliki? Bagaimana cara melatih keterampilan-keterampilan dasar seorang pengelola syirka yang tangguh, kuat, dan pantang menyerah dalam segala kondisi? Kami, tim Bisyarah.id, merumuskan polanya agar bisa melahirkan pengelola-pengelola syirka masa depan. Semoga sekolah pengelola syirka dari Bisyarah.id bisa jadi wasilah pencetak para pengelola syirka yang profesional, jujur, dan amanah.